Halo semuanya, kami dari kelompok 23 akan mempresentasikan hasil diskusi dari webinar kewarganegaraan yang akan dipakai untuk UTS mata kuliah humaniora. Di sini kami membahas tentang penerapan kewarganegaraan ganda secara terbatas dan juga problematikanya. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Orlando Claudio dengan NIM 8252000021. Nama saya Muhammad Fardita Eka Putra dengan NIM 825200106. Dan nama saya Aldi Soekardi dengan NIM 825200107. Untuk materi yang pertama akan dipresentasikan oleh Orlando. Hal yang akan kami bahas pertama kali yaitu tentang permasalahan kewarganegaraan ganda. Yang pertama, adanya kurangnya informasi tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Karena kurangnya informasi, banyak sekali warga Indonesia yang telat untuk memilih kewarganegaraannya. Karena sebelum umur 18 tahun atau belum menikah, kita sudah harus memilih kewarganegaraan. Jika umur sudah melebihi 18 tahun, maka akan dikenakan pasal 6, yaitu harus melapor paling lambat umur 21 tahun atau jika sudah menikah. Yang kedua, ada anak dari kedua orang tua warga negara Indonesia yang lahir di negara Iusoli. Untuk negara Iusoli sendiri adalah negara yang memiliki sistem kewarganegaraannya yang sudah ditentukan sejak lahir. Karena anaknya lahir di negara Iusoli, maka sang anak secara langsung akan memiliki kewarganegaraan negara tempat kelahirannya. Lalu yang ketiga, ada negara asing yang tidak mengakui jika masih memegang paspor Indonesia. Karena ada beberapa negara asing yang membedakan saat memberikan fasilitas jika paspor yang dimiliki bukan paspor negara asing tersebut. Contohnya, seperti beasiswa. Karena ada beberapa beasiswa yang hanya dapat kita daftarkan jika kita adalah warga negara sana, dan mungkin juga jika kita ingin melakukan magang di perusahaan multinasional. Yang keempat adalah masyarakat yang pasangannya memiliki kewarganegaraan yang berbeda. Karena perbedaan kewarganegaraan ini, anak dari pasangan tersebut harus memilih kewarganegaraannya. Bahkan pasangan tersebut pun mungkin akan kesulitan dalam urusan administrasi karena perbedaan kewarganegaraannya. Selanjutnya adalah benefit bagi negara jika kewarganegaraan ganda ini diberlakukan. Nah, pada slide ini saya menampilkan jumlah data pemohon untuk UU nomor 12 tahun 2006 pasal 41 dan juga pasal 6. Bisa dilihat di sini ada cukup banyak masyarakat Indonesia yang mengajukan permohonan tersebut. Yang berarti masih banyak warga Indonesia yang memiliki kewarganegaraan negara lain. Untuk benefit yang pertama, di sini dapat meningkatkan pendapatan negara. Banyak sekali warga negara Indonesia yang meninggalkan kewarganegaraannya hanya karena tuntutan kerja di luar negeri. Hal ini biasa dilakukan karena terlalu sulit jika harus mengurus data-data administrasi setiap adanya pekerjaan di luar negeri. Contohnya, yang pertama adalah Anggun C. Sasmi. Anggun memutuskan untuk menjadi warga negara Prancis karena banyaknya pekerjaan yang harus dia lakukan di sana. Bukan karena kurangnya rasa nasionalis, tapi dia melakukan hal ini karena rumitnya jika selalu mengurus
data-data administrasi ketika dia ingin melakukan pekerjaannya di sana. Contoh kedua di sini ada Tony Gunawan yang sekarang memiliki pekerjaan sebagai pelatih badminton di Amerika Serikat. Dengan alasan yang mirip seperti Anggun. Untuk benefit yang kedua, di sini membuat negara dapat lebih dikenal dunia. Karena ada beberapa orang yang tidak dapat mewakili kegiatan dengan nama Indonesia di beberapa forum internasional. Kembali lagi, hal ini disebabkan karena masalah kewarganegaraannya. Karena kewarganegaraannya bukan kewarganegaraan Indonesia, jadi dia tidak dapat mewakili kegiatannya dengan nama Indonesia. Selanjutnya adalah benefit untuk masyarakat. Yang pertama, lebih mudah dalam urusan administrasi. Dengan diberlakukannya kewarganegaraan ganda, banyak sekali orang yang terbantu dalam pengurusan data-data administrasi. Seperti kasus-kasus yang ada, banyak sekali orang yang mengubah kewarganegaraannya karena sulitnya pengurusan administrasi jika ingin melakukan pekerjaan di luar negeri. Yang kedua adalah meningkatkan opportunity. Dengan adanya kewarganegaraan ganda, memungkinkan masyarakat Indonesia untuk mendapatkan beberapa fasilitas yang hanya akan didapatkan jika kita adalah warga negara itu sendiri. Dengan ini, warga Indonesia akan lebih mudah bekerja di perusahaan multinasional yang juga berdampak pada pendapatan negara. Kemudian, materi yang selanjutnya adalah kekurangan kewarganegaraan ganda. Yang pertama adalah terikat oleh dua hukum negara. Karena kita memiliki dua kewarganegaraan, maka otomatis kita juga akan memiliki dua hukum negara juga, yang mana kita harus ikuti keduanya. Yang kedua adalah pajak negara. Berlakunya pajak ganda untuk warga yang memiliki pendapatan yang diperoleh dari negara manapun. Jadi, karena kepemilikan dua warga negara ini, kita juga harus membayar pajak di kedua negara sesuai dengan aturan pajak negara masing-masing. Lalu, ada upaya pemerintah. Upaya pemerintah pada saat ini adalah membuat website yang bernama SAKE, yaitu Sistem Administrasi Kewarganegaraan Elektronik, untuk mempermudah masyarakat dalam urusan administrasi. Berikut adalah beberapa pelayanan yang diberikan oleh website SAKE. Yang pertama, permohonan pernyataan yang memilih kewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda. Yang kedua, permohonan surat keterangan kehilangan kewarganegaraan. Yang ketiga, permohonan kehilangan kewarganegaraan atas permohonan sendiri kepada Presiden. Yang keempat, laporan kehilangan kewarganegaraan. Dan masih banyak lagi pelayanan yang disediakan oleh website SAKE. Untuk menggunakan website ini, kita harus membuat akun terlebih dahulu seperti pada tampilan pada slide berikut ini. Dan ini adalah tampilan isi dari website SAKE itu sendiri. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, harap dimaklumi. Terima kasih semuanya.